Halo guys, welcome to Subscreen. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film yang berjudul Along with the God 49 Days Left. Film yang bergenre drama action ini dirilis pada tahun 2018 lalu. Sedikit spoiler aja nih guys, film ini adalah lanjutan dari seri pertama yang mana sekarang berfokus pada pengungkapan fakta-fakta tersembunyi dari wali akhirat dan kematian Su Hong. Oke, daripada memperpanjang spoiler, langsung saja kita mulai filmnya. Film dimulai ketika Ganglim membawa Su Hong menuju persidangan Raja Yomra. Di sini Ganglim meminta persidangan yang adil kepada Su Hong, karena sebenarnya Su Hong adalah korban, yang mana alasan dari kematiannya bukanlah faktor ketidaksengajaan. Raja Yomra yang bertindak sebagai hakim setuju dan membiarkan Ganglim membawa Su Hong mengikuti peradilan akhirat. Namun dengan satu syarat, tim Ganglim harus bisa membawa satu arwah yang seharusnya telah lama mati. Namun arwah itu dijaga oleh seorang dewa pelindung yang bernama Sungju. Ia menghalangi tugas wali akhirat untuk menjemput arwah kakek-kakek tersebut. Ganglim setuju akan hal itu dan ia langsung berbagi tugas dengan timnya, yang mana Ganglim menemani Su Hong melakukan persidangan sedangkan Dokchun dan Haewon pergi menjemput arwah itu. Haewon dan Dokchun pergi ke dunia manusia dan berdiskusi sambil melihat Sungju dan seorang anak kecil. Diketahui Sungju memiliki sebuah pot sebagai tempat tinggalnya, dan dengan menghancurkan pot itu, dewa pelindung itu bisa jadi lemah. Lalu Haewon dan Dokchun mencoba untuk mencari pot tersebut, namun hal itu berhasil dihentikan oleh Sungju. Ternyata Sungju lebih kuat dari Haewon dan diketahui dulunya Sungju adalah wali akhirat dari Haewon dan Dokchun. Namun ingatan mereka berdua telah dihapus sehingga mereka tidak mengetahui hal itu. Keesokan harinya, Sungju didatangi oleh penagih hutang. Terlihat di sana Sungju sangat ramah. Ternyata Sungju tidak bisa menyakiti manusia karena ia adalah dewa pelindung. Melihat hal itu, Haewon mengambil kesempatan dan mencoba bekerjasama dengan Sungju. Dengan sekejap, Haewon berhasil mengalahkan semua penagih hutang itu. Setelah itu, Sungju pun menceritakan masa lalu Haewon atas kesepakatan yang telah mereka lakukan. Ternyata Haewon adalah seorang prajurit yang tangguh dan ditakuti musuhnya. Bahkan ia diberi julukan si kucing garong putih karena ia selalu memakai sebuah syal. Oleh karena kehebatannya di masa lalu, Haewon bisa jadi wali akhirat. Lalu cerita dilanjutkan dengan memberitahukan apa alasan Sungju menolong kakek itu. Ternyata Sungju kasihan kepada cucunya karena ia telah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan hanya dirawat oleh kakeknya saja. Dan ia heran kenapa takdir begitu jahat kepada anak itu, karena mereka berdua begitu miskin di tengah zaman yang modern sekarang. Haewon dan Dokchun pun mencoba untuk menyarankan beberapa cara kepada Sungju dengan mengirimkan anak itu ke panti asuhan. Namun hal itu tidak bisa dilakukan karena ia masih memiliki seorang kakek. Lalu Sungju melihat Dokchun bermain dengan anak-anak yatim di sana. Sambil menceritakan kisah masa lalu Dokchun, ternyata Dokchun dulunya ialah pemimpin dari anak-anak yatim yang ada di desanya, yang mana ia telah seperti seorang ibu bagi anak-anak tersebut. Di lain sisi, Su Hong tidak terima dengan reinkarnasinya karena ia yakin betul itu adalah faktor ketidaksengajaan. Namun Ganglim mengatakan yang sebaliknya. Karena Su Hong begitu keras kepala, sebagai gantinya Ganglim menceritakan masa lalunya. Ternyata Ganglim adalah putra dari seorang jenderal dari kerajaan Goryeo. Ayah Ganglim adalah seorang jenderal yang bijak dan baik hati. Namun saat itu Ganglim tidak memahami ayahnya. Bahkan ayahnya rela mengadopsi seorang anak yatim dari pihak musuhnya yang telah mereka bantai. Namun Ganglim tidak terima dengan kehadiran saudara angkatnya itu. Ditambah lagi, ayahnya lebih memilih untuk mengajari adiknya daripada dirinya sendiri. Sehingga adiknya berhasil menyaingi kehebatan Ganglim sebagai putra seorang jenderal. Lalu scene berganti ketika Dokchun di masa lalu dikejar oleh seekor harimau. Akan tetapi ia berhasil diselamatkan oleh Haewon. Seketika Haewon menjadi sombong dengan hal itu. Sedangkan di akhirat, Ganglim menanyakan alasan Su Hong tidak mempercayai pengkhianatan Park dan Dong Yun. Su Hong pun mulai menjelaskan bahwa ia dulunya ialah pelindung dan senior yang sangat dihormati oleh Dong Yun. Dan Park adalah teman baiknya di mana mereka sama-sama anak yatim yang berjuang di dunia militer. Bahkan Park sering mengundang Su Hong ke rumahnya karena mereka telah seperti saudara. Scene berganti ketika Haewon di masa lalu yang mencoba membantu Dokchun. Ternyata Dokchun adalah korban dari tindakan Haewon yang membantai warga desa Dokchun.
Karena merasa bersalah, hewan terus membantu Dokchun dengan mengajarnya berburu dan memberikannya suplai makanan atau pakaian yang ia miliki. Lalu hewan mengirimkan laporan palsu kepada jenderalnya atas kondisi yang sedang ia hadapi. Di lain sisi, di pengadilan pengkhianatan, Ganglim meminta hakim untuk memanggil saksi dari dunia manusia untuk membantunya dalam persidangan. Karena cermin karma tidak bisa digunakan, dipanggillah Dong Yun. Dong Yun tampak ketakutan sambil ditanyai oleh Ganglim terkait kematian Su Hong. Namun hingga akhir, Dong Yun tidak sempat untuk mengatakan yang sebenarnya. Karena tekanan mental dan telah merasa melakukan sebuah kejahatan, ia pun mati di dunia manusia dan persidangan pun dilanjutkan ke persidangan terakhir. Sementara itu di dunia manusia, Sungju menceritakan kisah kematian Hewon. Hewon mati karena pengkhianatannya telah diketahui oleh sang jenderal, sehingga ia dihukum akan hal itu. Namun Hewon berhasil kabur dari hukumannya dan pergi ke tempat Dokchun, serta mengakui dosanya kepada Dokchun. Dokchun pun memaafkan Hewon. Hewon meminta Dokchun pergi dari sana karena akan terjadi penyerangan di tempatnya. Dan ternyata jenderal yang menyerang Hewon adalah Ganglim, yang ternyata ia adalah kakak angkatnya dan juga pemimpinnya sekarang. Hewon mati di tangan Ganglim. Sesaat setelah itu, Ganglim ditusuk oleh Dokchun yang ternyata tidak jadi pergi dari sana. Dan Dokchun juga mati di tangan Ganglim yang sedang menahan rasa sakitnya. Sungguh kisah yang tragis dan takdir yang begitu mengerikan. Di persidangan terakhir dihadiri oleh Raja Yomra dan Park sebagai saksi persidangan. Jaksa membacakan tuntutannya, namun Ganglim malah menjelaskan awal perjumpaannya dengan Raja Yomra, yaitu saat awal ia mati. Ganglim harus menjadi wali akhirat karena dosa-dosanya yang besar dan menjadi pemimpin dari dua arwah yang telah ia bunuh selama 1000 tahun. Ternyata tujuan Ganglim ialah untuk memberikan peringatan kepada Park bahwa rasa penyesalan yang ia alami sangat menyiksanya. Melihat Ganglim yang mengintimidasi Park, hakim pun menjadi marah dan mencoba untuk memperingati Ganglim. Waktu mulai habis, Park mulai sadar dari mimpinya. Ganglim meminta penjelasan kepada Raja Yomra tentang kematian ayahnya. Ternyata sebenarnya sang jenderal tidak mati saat perang, namun mati karena telah ditinggalkan oleh anaknya yang mengetahui bahwa ia masih hidup. Dan juga Ganglim menambahkan, penyesalan terberat bukan karena telah membiarkan ayahnya mati, tapi karena tidak sempat untuk meminta maaf kepada ayahnya. Lalu Ganglim pun memberikan kesempatan kepada Park agar tidak menjadi seperti dirinya. Park pun sadar akan hal itu dan mengakui kesalahannya, dan juga ia meminta maaf kepada Su Hong. Sidang pun berakhir dan Su Hong pun dibebaskan dari semua tuduhan. Di akhir film, ternyata Raja Yomra yang sekarang adalah ayahnya Ganglim, yang mana ia mendapatkan kesempatan memimpin dunia akhirat selama 1000 tahun. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi gimana guys filmnya? Menurut saya film ini memiliki ide cerita yang sangat bagus, bahkan drama yang disajikan juga memiliki plot twist yang begitu membagongkan. Baiklah, segitu saja dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi, saya mohon maaf. Silahkan rekomendasikan di kolom komentar film yang ingin saya ceritakan. Oke, see you to subscribe.